Assalamualaikum anak-anak ibu semua, berjumpa lagi dengan Ibu Suci Rahmawati. Nah, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu mendapatkan rahmat kesehatan dari Allah ya. Untuk itu, jangan lupa untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Apakah kalian sudah sholat subuh hari ini? Bagus bagi yang sudah melaksanakan. Jangan lupa juga untuk selalu mandi pagi dan membersihkan kamarmu sendiri ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, pada hari ini kita masuk ke tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Hari ini kita akan membahas tentang menyebutkan benda-benda yang terbuat dari kertas beserta fungsinya, menjelaskan cara menghemat kertas, membuat kalimat menggunakan kosakata baru berkaitan dengan kertas, menyebutkan berbagai alat ukur dan satuan panjang, dan mengukur tinggi badan. Kita masuk ke pelajaran pertama ya, yaitu tentang benda yang terbuat dari kertas. Ada banyak ya benda yang terbuat dari kertas di sekitar kita. Nah, bagaimana ya cara membuat kertas itu? Nah, yang pertama adalah kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Jadi, potongan kayu besar yang ada di pabrik-pabrik itu akan dipotong menjadi sebesar korek api. Lalu, kayunya dipanaskan hingga lunak menjadi bubur kertas atau pulp. Jadi, dia akan membentuk pulp. Pulp itu adalah bubur kertas. Kemudian, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang kering berupa serat selulosa. Jadi di sini, mengapa bisa kertas itu berwarna-warni? Karena pulpnya diberi pewarna ya. Kemudian serat selulosa digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Nah, begitulah cara pembuatan kertas. Lalu, benda apa saja ya yang terbuat dari kertas? Pertama, buku. Buku gunanya adalah untuk menulis. Kedua, ada layangan yang bisa kita gunakan untuk bermain. Ada origami yang bisa kita gunakan untuk membuat berbagai macam benda dan keterampilan. Lalu tisu yang bisa kita gunakan untuk mengelap sesuatu. Lalu kardus. Kardus bisa kita gunakan untuk menyimpan barang-barang yang sudah tidak berguna lagi, ataupun bisa kita gunakan untuk mengepak barang saat kita mau pindah. Nah, ada juga kertas foto. Kertas foto digunakan untuk mencetak foto. Ada kertas kado, bisa digunakan untuk membungkus kado. Juga bisa untuk membungkus bukumu supaya terlihat lebih cantik. Nah, ada juga yang namanya paper bag. Nah, paper bag ini gunanya sebagai tas. Biasanya kita mendapatkan paper bag saat berbelanja. Lalu nota kertas, apa gunanya? Nota kertas berguna untuk mencatat pembelian seseorang. Jadi biasanya nota kertas ini ada pada para pedagang. Lalu undangan. Undangan digunakan untuk mengundang orang, bisa undangan pernikahan, undangan khatam Quran, dan sebagainya. Lalu, selain kita bisa memanfaatkan kertas, kita juga harus menghemat penggunaannya. Bagaimana caranya? Yang pertama, menggunakan buku tulis lama yang masih memiliki banyak halaman yang kosong. Jadi, ketika kamu naik kelas, kamu tidak harus menggunakan buku yang baru. Kamu bisa gunakan buku lama yang kertasnya masih banyak. Yang kedua, menggunakan kertas di kedua sisinya agar buku tidak cepat penuh. Jadi, saat kamu menulis, isilah bagiannya secara dua sisi. Jangan dilangkau-langkaui, karena itu akan menyebabkan banyak menggunakan kertas. Ketiga, jangan membuang-buang kertas.
Yang keempat, menggunakan kertas daur ulang. Nah, kertas daur ulang ini sangat bisa kita manfaatkan untuk membuat berbagai benda. Lalu menggunakan kertas seperlunya. Jadi, kita gunakan kertas seperlunya, jangan boros-boros. Lalu, kita tidak boleh merobek-robek buku untuk hal yang tidak penting. Jadi, ketika kamu ingin bermain, ingin membuat sesuatu, lalu kamu merobek bukumu, itu tidak boleh. Gunakan kertas lain atau kertas bekas yang tidak terpakai lagi. Nah, tapi kalau kamu merobek buku untuk hal yang penting, misalnya ada ulangan, itu tidak masalah. Kemudian, mendaur ulang kertas menjadi tisu atau barang kerajinan. Nah, jadi kertas ini bisa diolah lagi menjadi tisu dan barang kerajinan sehingga kita bisa berhemat terhadap penggunaan kertas. Nah, menghemat 1 ton kertas berarti kita menghemat 13 batang pohon yang besar. Wah, banyak sekali ya. Nah, untuk itu hematlah penggunaan kertasmu ya. Nah, dari bacaan yang sudah kita baca, kamu bisa temukan kosakata berkaitan dengan kertas. Yang pertama ada selulosa. Apa itu selulosa? Selulosa adalah polisakarida yang dihasilkan oleh sitoplasma sel tanaman yang membentuk dinding sel. Jadi, dia ini terdapat pada tumbuhan. Yang kedua, ada kata lunak. Lunak itu artinya lembut atau empuk. Ketiga, ada molekul. Molekul adalah bagian terkecil senyawa yang terbentuk dari kumpulan atom yang terikat secara kimia. Jadi dia merupakan bagian terkecil ya. Ampas. Ampas adalah sisa barang yang telah diambil sarinya atau patinya. Pulp adalah bubur kertas. Pipih artinya tipis dan rata. Menyerap artinya masuk ke dalam melalui liang renik, terutama benda yang cair, lalu dia meresap atau merembes. Kardus artinya adalah karton, kotak yang bisa kita gunakan untuk menyimpan sesuatu. Serat adalah sel atau jaringan serupa benang atau pita panjang berasal dari hewan atau tumbuhan yang digunakan untuk membuat kertas, tekstil, dan sikat. Menggiling. Menggiling artinya melumatkan dengan mesin giling. Sekarang tugas kamu untuk memilih 5 kata dari kosakata yang ada tadi, yang berkaitan dengan kertas, kemudian buatlah kalimat. Bagaimana cara membuat kalimatnya? Nah, Ibu contohkan beberapa ya. Pertama misalnya dengan kata lunak. Lunak ini adalah kata sifat. Jadi biasanya kata sifat berada pada bagian belakang. Jadi Ibu taruh di bagian belakang. Contohnya seperti ini. Nenek suka makanan lunak. Yang kedua, contohnya menyerap. Menyerap ini adalah kata kerja, biasanya letaknya di tengah. Ibu coba buat ya, seperti ini. Baju kaos dapat menyerap keringat dengan baik. Lalu ada kata kardus. Kardus ini adalah kata benda. Kata benda bisa menjadi subjek yang terletak di depan ataupun menjadi objek yang terletak di belakang. Contohnya seperti ini. Ibu menyimpan pakaian bekas di dalam kardus. Nah, coba kamu pilih kata-kata yang lain ya, dan tulis 5 kalimat baru yang sesuai dengan hasil pemikiranmu. Nah, sekarang kita masuk berbagai macam alat ukur. Nah, alat ukur itu ada yang seperti gambar, ini adalah meteran roll. Gunanya untuk mengukur panjang lompatan dan mengukur panjang halaman sekolah. Kedua, ada meteran saku, gunanya untuk mengukur panjang meja di kelas, mengukur lebar papan tulis.
Ketiga, meteran pita digunakan untuk mengukur panjang lingkar pinggang dan mengukur tinggi badan. Nah, sekarang kita mengenal beberapa satuan panjang. Pertama, satuan baku. Satuan baku contohnya milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektameter, dan kilometer. Sedangkan satuan baku tidak baku terdiri dari jengkal, lalu depa. Depa itu adalah selebar tangan kita yang direnggangkan. Lalu langkah dan hasta. Hasta panjangnya adalah dari ujung jari kita menuju ke siku. Nah, jadi kesimpulan apa yang kita bisa peroleh hari ini? Pertama, kita harus menghemat kertas karena menghemat kertas sama dengan menjaga kelestarian pohon. Kedua, setelah mengetahui arti suatu kata, kita bisa membuat kalimat dengan menggunakan kata tersebut. Yang terakhir, gunakan alat ukur untuk mengukur panjang suatu benda. Nah, sekian pelajaran kita pada hari ini. Ibu harapkan kalian bisa mudah memahaminya ya. Kita tutup pelajaran dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.